Ibu, aku tidak takut dingin. Biarkan aku yang mencuci untuk ibu. Ayo cepat selesai cuci dan kita pulang ke halaman untuk menghangatkan diri di perapian. Sayang, jangan sentuh pecahan es ini, nanti tanganmu juga bisa pecah-pecah kedinginan. Kumpulkan lebih banyak ranting kering untuk dibawa pulang. Mungkin nenek akan mengizinkan ibu menghangatkan diri lebih lama di perapian. Nenek, boleh minta 2 batang? Ibu baru saja selesai mencuci pakaian. Tangannya sampai kaku karena dingin. Anak kecil, berani-beraninya menawar denganku. Paman, keduamu perlu belajar. Perapiannya tidak boleh padam. Mencuci selambat ini, pasti pergi kemana-mana lagi. Ibu, sungainya sudah membeku. Tangan dan kakiku jadi sangat lambat. Jangan cari-cari alasan, cepat pergi ambil air. Sakit tidak? Ini semua karena ibu tidak punya kemampuan. Ibu, aku tidak sakit. Ayah bilang akan pulang membawa banyak uang untuk menjemput kita. Akan ada perapian besar. Tuan, apakah ada kabar tentang Yongan? Zhao Yong'an mengalami musibah di luar daerah. Ini barang peninggalannya. Anakku, kenapa bisa terjadi musibah seperti ini? Kamu ini tidak berguna. Tinggal di sini hanya akan membebani kami. Cepat bawa anakmu pergi. Buang. Bahkan sepotong emas pun tidak ada. Mati di luar malah membuatku menangis 2 kali. Yong'an mati karena kena sialmu. Sekarang dia sudah tiada. Kamu cepat menikah lagi. Ibu, Yong'an baru saja pergi. Ibu sudah menyuruhku menikah lagi. Yunyang, ini adalah wasiat terakhir Yong'an. Jika dia tidak kembali, dia mengizinkanmu menikah lagi dengan pemburu Zhang di ujung desa. Pemburu Zhang? Pria yang kabarnya memukul mati istri pertamanya itu? Pria yang bisa membunuh harimau dengan 1 pukulan? Jangan banyak omong, Pak Pemburu sudah memberi uang muka 20 tael. Tepat untuk biaya ujian pamanmu. Ibu menikah lagi, aku terima. Bisakah aku membawa Nanan pergi? Bawa pergi boleh saja. Suruh si pemburu tambah 10 tael perak baru gadis ini boleh ikut kamu. Bu, Nanan adalah cucu kandungmu, tolong beri kelonggaran sekali ini saja. Jangan cerewet, ikut aku ke keluarga Zhang sekarang. Masalah uangnya nanti kita bicarakan di sana. Bu, benarkah kita akan pergi ke rumah pemburu yang kejam itu? Nanan, jangan takut. Tidak peduli, seberapa kejam dia, ibu akan selalu melindungimu. Cepat jalan, ngapain lama-lama? Harus sampai rumah Zhang sebelum gelap. Kakak Zhang sedang mengasah pisau. Orangnya sudah kubawakan untukmu. Ini Yunyang dan anak yang ditinggalkan Yong'an. Kalian memaksa mengirim orang. 20 tael perak sudah keterlaluan. Jangan banyak harap lagi. Aduh, kakak Zhang, jangan bicara seperti itu. Yong'an di keluargaku dulu juga pernah membantumu. Sekarang dia sudah tiada. Wanita ini kuserahkan padamu. Kamu juga harus lebih banyak membantu. Dia ingin anaknya juga tinggal bersamamu sebagai anak. Perempuan, kamu beri tambahan 10 tael perak gadis ini. Jadi milikmu. Kakak Zhang, kumohon berilah kami ibu dan anak ini jalan hidup.
Kakak Zhang, kumohon. Nananku makanya sedikit sangat rajin bekerja. Asal kau beri dia kesempatan hidup dan biarkan dia tinggal seumur hidupku, aku akan bekerja keras seperti kuda untukmu. Panggil dia. Ayah, Ayahmu baru saja pergi, sudah buru-buru memanggil orang lain. Ayah, sungguh tidak tahu aturan, sama sekali tidak menganggap keluarga Zhao. Jangan dorong anak itu, jangan sakiti dia lagi. Cukup. Ini 10 tael perak. Ambil dan cepat pergi. Gadis kecil ini, mulai sekarang, dia anak keluarga kami. Buat kontrak, minta kepala desa jadi saksi. Tulis jelas, gadis ini pakai marga Zhang seperti aku. Mulai sekarang, tidak ada hubungan hidup mati lagi dengan keluarga Zhao. Ini terlalu ribet. Uangnya sudah diberikan. Kalau tidak tanda tangan, uangnya dikembalikan. Tanda tangan ya tanda tangan. Kita harus rajin-rajin, biar dia lihat kita berguna. Baru dia tidak akan mengusir kita. Ibu, aku tidak takut. Tempat tidur di sini lebih hangat daripada di keluarga Zhao. Nanti, tunggu ibu melahirkan anak laki-laki untuknya. Hidup kita mungkin akan membaik. Ibu, waktu ayah meninggal, kenapa dia harus memaksamu menikah lagi ke keluarga Zhang? Karena hanya pemburu Zhang yang bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Ibu, dia lagi ngapain di dalam rumah? Kedengarannya seperti sedang membuat peti mati. ST, jangan ngomong sembarangan. Nanan, kita harus jadi anak baik. Ibu, kenapa ayah mau ibu menikah lagi dengan pemburu Zhang? Dulu, dia bahkan marah kalau ibu menengok orang lain. Mungkin dia sudah berpikir terbuka. Tidak, gudang kayu keluarga Zhao ada tikus dan ular. Ayah selalu suruh aku ke sana. Dia sudah mati, tapi malah menjual kita ke orang yang paling galak. Dan karena semua orang bilang dia memukul istri pertamanya sampai mati, ayah ingin kita mati. Aku ingin tanya, sudah waktunya masak makan malam. Bapak keluarkan bahan makanannya, aku bisa masak. Aku bukan mau mencuri makan, aku cuma mau tanya kuncinya di mana. Di sana. Nanan, menurutmu ibu harus ambil berapa banyak? Waktu di keluarga Zhao, nenek setiap kali cuma ambil segenggam kecil. Dan masih mengawasi kita saat memasaknya. Bagaimana kalau aku ambil kebanyakan? Nanti dia pulang, kira aku mencuri makan, gimana? Bagaimana kalau dia pikir aku boros minyak? Ibu tadi waktu dia pergi, dia tidak bilang apa-apa. Maksudnya, apa bukan berarti kita boleh pakai sesuka hati? Tidak mungkin. Di dunia ini, mana ada keluarga yang tidak mengunci bahan makanannya?
Duduklah, makan. Bapak, Ibu makan dulu. Kami makan sisanya saja. Kami makan sisanya saja. Aku bilang duduk. Masaknya kurang. Besok masak lebih banyak. Maaf, besok aku pasti makan sedikit. Sungguh, pasti. Masak lebih banyak. Jangan sampai kelaparan. Panaskan air untuk cuci muka, lalu tidur. Sudah sibuk seharian. Ya, ini sedang dipanaskan. Bu, cuci muka pakai air hangat enak sekali. Hangat seperti musim semi. Sayang, nanti, apapun yang kau dengar, jangan keluar. Kalau dia memukul ibu di dalam rumah, tutup telingamu dan pura-pura tidak dengar. Mengerti? Ah, Tidur. Bu, ayah sibuk di dalam rumah seharian. Ternyata sedang membuatkan kita tempat tidur. Direbus. Untuk menguatkan anak ini. Bu, perutku sakit, seperti ditusuk pisau. Cari tabib. Suamiku, pelan-pelan. Tidak apa-apa. Kelebihan makan, pencernaannya terganggu. Anak ini biasanya jarang makan makanan berlemak. Tiba-tiba makan banyak daging, perutnya tidak kuat. Belum pernah makan makanan enak, tidak beruntung menikmatinya. Belum pernah makan daging, ya? Dulu cuma makan 2 potong. Nanti kalau sering makan, pasti akan baik-baik saja. Bu, bubur ini manis sekali. Bapak Zhang tadi sengaja pergi ke kota untuk membelinya, katanya untuk memulihkan pencernaanmu. Periksa lagi anak ini. Lihat, sudah sembuh atau belum. Baik, asal jangan tiba-tiba makan daging dalam jumlah besar, tidak apa-apa lagi, pemburu Zhang, lepaskan tanganku, kotak obatku hampir rusak. Kalau kau tidak bisa mengobatinya dengan baik, aku akan melemparkanmu ke gunung untuk dimakan serigala. Hei, tenang saja, aku pasti akan memeriksanya dengan sungguh-sungguh. Ini yang kubuat selama beberapa hari ini.
dingin di gunung, bawalah ini. Aku akan ke gunung mengintai buruan besar. Mungkin butuh beberapa hari. Aku sudah membuatkan kalian roti, ditaruh di tungku. Aku kan kalian roti. Sebentar lagi tahun baru. Tunggu sampai aku jual buruan besarnya. Aku akan ajak kalian ke kota, beli kebutuhan tahun baru. Mau makan apa? Pakai apa? Simpan dulu dalam hati. Sudah hari ke-5. Badai salju di gunung begitu besar. Bu, kita cari ayah. Jangan biarkan dia sendirian terperangkap di gunung. Baik. Kita berdua pergi bersama. Nak, kamu tunggu di dapur saja. Ibu yang akan pergi mencarinya. Jangan, Bu. Kita pergi bersama. Kita harus bawa ayah pulang. Kalian kenapa ada di sini? Kamu sudah 5 hari tidak pulang. Lagi turun salju. Kami khawatir terjadi sesuatu padamu. Binatang besar ini terlalu berat, jadi pulangnya terlambat. Jangan takut, aku baik-baik saja. Ayah, kami bantu tarik pulang. Baik, ayo kita pulang bersama. Hahaha. Nak, ambil ini. Hahaha. Lao Zhang, anak perempuanmu ini cantik sekali. Terima kasih, Paman. Ayah, untuk Xiao. Bagus, Lao Zhang. Kamu punya anak perempuan yang sangat menyayangimu. Keberuntunganmu akan datang. Masuk, minum teh hangat dan istirahat sebentar. Keluarga di rumah masih menunggu belanjaan tahun baru. Terima kasih atas kebaikanmu. Lain kali, pasti akan berkunjung. Nak, makan yang banyak. Ibu tidak lapar. Anak kecil kalau makan terlalu banyak nanti sakit perut lagi. Mangkuk ini untukmu sendiri. Cepat makan selagi hangat. Dulu tidak punya uang, hanya beli yang bekas-bekas. Sekarang, sudah ada uang. Beli yang baru saja. Suamiku, sudah cukup. Yang lama masih bisa dipakai. Ini terlalu mahal. Suamiku, kain ini cocok untukmu. Ibu, aku bisa melihat tempat yang sangat jauh. Ayah sangat tinggi. Kalian belum juga diusir si pincang itu? Dari mana Zhang si pincang dapat uang sebanyak ini? Yunyang, dasar kamu tidak tahu terima kasih. Ayo, pulang merayakan tahun baru. Ayahku adalah ayah terhebat di seluruh desa. Kasih sini. Ini ayahku yang belikan. Kalian ganti. Ayahmu? Maksudmu pemburu Zhang itu? Ibumu ikut dia kan?
Aduh, lihatlah semuanya. Anak Zaudi ini masih menganggap patung gula ini sebagai harta karun. Kalian keterlaluan. Kesalahan anak adalah kesalahan ayahnya. Kalian tidak bisa mendidik anak dengan baik. Aku tidak memukul anak. Aku yang akan menghajar kalian. Jangan pukul, jangan pukul. Kami salah. Jangan pukul, jangan pukul. Kami salah. Kalau berani menyebarkan satu kata lagi, aku buat kalian tidak bisa pulang malam. Zhao Zhao, mau tidak jadi hebat seperti ayah, supaya tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Mau. Mulai besok, lari keliling halaman 50 putaran. Angkat batu pemberat, jangan dipanggil Zaudi lagi. Namamu, Zhang Zhao Zhao. Zhao Zhao, seperti matahari dan bulan. Nanti kamu akan seperti matahari dan bulan itu, mempunyai masa depan yang cerah. Zhao Zhao, kamu masih muda sekali, ngapain sih ngerasain sengsara kayak gini? Ibu, kaki ayah selalu sakit kalau cuaca mendung atau hujan. Aku mau belajar ilmu pengobatan, supaya kaki ayah bisa sembuh. Anak perempuan belajar ilmu pengobatan? Di sini, tangan bisa kena pukul penggaris loh. Kamu tahan menghadapi kesulitan? Aku tahan menghadapi kesulitan apapun. Gadis ini pinter banget ngatur tenaganya. Wah, ternyata nggak terlalu sakit lagi. Ayah, aku ajari ibu cara pijat. Kalau aku nggak di rumah, kalian bisa saling pijat. Anak ini ngomong apa sih? Ayo makan, ibu masakin makanan favoritmu. Kalau bukan karena demi penerus keluarga Zhao kalian, ngapain aku repot-repot datang jauh-jauh ke sini? Ya iya, Wan Yue, kamu sudah capek-capek. Aku pernah punya anak, pasti bisa punya anak lagi, pasti jodohnya belum datang. Tubuh pria itu sudah terkuras. Dulu bisa punya anak, belum tentu sekarang juga bisa. Benar-benar nggak tahu malu? Pak, kalau seorang prajurit mati di medan perang, tapi ternyata dia kembali, apa yang akan terjadi? Itu namanya desertir. Tidak bisa ditoleransi. Kalau ketahuan, bisa dipenggal. Ibu, dia itu desertir, dan dia menikah masuk keluarga lain buat nipu harta. Kita nggak usah peduliin dia, anggap aja dia emang udah mati di salju tahun itu. Dia beneran masih hidup, dan nikah sama anak orang kaya. Dia berani pulang, aku berani bikin dia mati lagi. Iya, kita jalani hidup kita aja. Urusan keluarga Zhao udah nggak ada hubungannya sama kita. Zhang Si Pincang, ini 20 tael perak, buat bayar utang waktu dulu beli Yunyang, nanti, Yunyang bakal lahirin anak laki-laki buat aku. Dibesarin di desa, lo bilang ke orang itu anak lo. Sama Zaodi, gadis ini makin gede makin cantik, lebih menggairahkan dari Yunyang. Aku carikan dia keluarga kaya buat jadi selir. Itu rezekinya dia. Gua gebukin lo sampai mati, dasar binatang. Lo gila, ini bisnis yang gak mungkin rugi. Zhao Yong'an, dasar bajingan, lo berani-beraninya mengincar anak gue lawan lo sampai mati, dasar bajingan. Ayahku namanya Zhang si pemburu. Namaku Zhang Zhao Zhao. Kalau lo berani muncul lagi, gue kasih tahu seluruh desa. Kalau lo itu desertir. Kalau lo itu desertir. Baiklah, tunggu aja gue. Yunyang, cewek tua kayak lo, dikasih gratis aja gue gak mau. Zhang Si Pincang, lo tunggu aja digugat. Ah, Zhao Zhao. Ingat, kita nggak iri sama kekayaan. Siapa yang berani menjadikanmu selir, ayah akan patahkan kakinya. Aku nggak takut sama dia. Nona, kalau kau nggak tahu diri, jangan salahkan aku nggak kasih muka. Yong'an, kau yakin gadis ini bisa mengabulkan doa untuk punya anak? Wan Yue, tenang saja, Master bilang, ini namanya berdoa untuk mendapat berkah, dengan dia di samping, pasti bisa mengharapkan datangnya putra kecil. Zhao Yong'an, kau pikir benar nyonya yang nggak bisa punya anak? Dokter di klinik sudah bilang sejak dulu, setelah kau pergi dari rumah dulu, kau terluka, dasarnya memang sulit punya keturunan. Diam kau. Nanti sampai di tempat, aku akan kirim kau ke daerah terpencil. Pemburu Zhang, beraninya kau. Berani-beraninya menghadang orang yang lewat. Nyonya, 3 tahun lalu dia meninggalkan posnya di medan perang. Itu kejahatan berat. Kalau ada yang ingin disampaikan, ikut saja petugas ke kantor Yamen untuk menjelaskan. Meninggalkan pos, Yong'an, bukannya kau bilang pulang karena berjasa? Zhao Yong'an, obat ini bisa menenangkan pikiranmu. Kesalahanmu dulu, seharusnya kau renungkan sendiri. Minggir.
Jangan mendekat, Zhao Zhao, aku ayah kandungmu. Ayahku sedang menungguku di klinik untuk kujaga. Kau hanya orang yang melakukan kesalahan. Zhao Zhao, kakimu sudah nggak sakit. Sama sekali nggak sakit lagi. Gadis ini nggak cuma merawat kakimu dengan baik, tapi juga memperbaiki suasana di desa. Ayah, mulai sekarang, hari-hari kita akan selalu cerah. Cepat lihat adik kedua, dia mencuri makan lagi obat tonik yang kakak sulung masak untuk ibu. Bocah nakal, obat itu pahit sekali. Nanti lihat deh, lidahmu kesemutan atau enggak. Ayah memang pilih kasih ke kakak. Kalau kakak pulang ke klinik, ayah selalu paling senang dan paling rindu dia. Suamiku, sekarang hidup sudah enak. Aku malah sering teringat waktu baru masuk rumah dulu. Kok waktu itu tega-teganya kau keluarin 30 tael perak sekaligus buat beli kami berdua? Itu kan seluruh harta bendamu waktu itu, ya? Sebenarnya, dengan 30 tael, bisa dapat 2 orang yang sangat berharga, aku yang untung. Ayah? Apa waktu itu kau sudah suka sama ibu karena dia baik hati? Bukan. Kalian ingat nggak, waktu Zhao Zhao umur 5 tahun? Waktu itu Yunyang, kau nggak berani lihat orang. Tapi aku ingat, mata Zhao Zhao yang bersih itu. Kemudian di depan rumah keluarga Zhao, aku lihat Zhao Zhao berlutut di sana memanggilku ayah. Di hatiku langsung terpikir, anak ini memang seharusnya jadi bagian dari keluarga Zhang. Makanya, kau baru bersikeras buat bikin kontrak. Aku pikir kalau kalian tidak mau hidup bersama orang lumpuh sepertiku ini, nanti saat Zhao Zhao sudah agak besar, aku punya uang untuk mengantar kalian ke tempat lain. Siapa sangka, kalian mau menemaniku seumur hidup. Ini belas kasihan Tuhan pada kami ibu dan anak. Ayah Zhang Zhao Zhao. Terima kasih sudah membuat aku punya nama ini. Hahaha, Zhao Zhao seperti matahari dan bulan. Kalian adalah matahari di hati ayah. Hahaha. Apa? Dahak menyerang jantung. Aliran energinya sudah putus, sudah tidak bisa ditolong lagi. Omong kosong. Ini ibu kandung bupati. Kalau nyonya tua sampai celaka, kalian semua akan kena akibatnya. Minggir, ini bukan serangan dahak. Ini energi yang tiba-tiba terblokir, masih ada waktu untuk ditusuk jarum. Anak perempuan mana ini? Kami yang sudah puluhan tahun berpraktik tidak bisa berbuat apa-apa. Berani-beraninya kamu berbuat onar di sini. Ini menyangkut nyawa orang. Pergi sana. Cuma anak desa, berani berpura-pura jadi tabib hebat di sini. Sungguh keterlaluan. Jangan menghalangi. Kalau mau dia hidup, diam saja. Dia menutup mata. Apa dia gila? Jarum buta? Siapa di dunia ini yang berani pakai jarum buta? Zhao Zhao, tanganmu jangan goyang. Hanya dengan tangan yang stabil, hati baru bisa tepat. Ah, Kamu murid dari mana sebenarnya? Jarum butamu benar-benar hebat. Zhang Zhao Zhao dari klinik Huichun. Soal keahlian tangan stabilku ini, bukan diajarkan guru terkenal manapun. Ayahku yang mengajarkannya dengan baik. Ibu, ikuti ritmeku, tarik napas, ya. Wah, tidak baik, kepala anak ini besar. Tenaga Yunyang hampir habis. Yunyang, kau tidak punya hati nurani? Dengar-dengar kau sudah melahirkan? Itu darah daging keluarga Zhao. Cepat keluarkan cucuku. Teriak sekali lagi. Langsung kupotong lidahmu. Pembunuhan. Pemburu Zhang mau bunuh mertuanya sendiri. Ayo lihat. Semuanya. Nenek, bukan, nenek tua Zhao. 3 tahun lalu kau jual kami ibu dan anak dengan harga 20 tael perak.
Di kontrak tertulis jelas, hidup mati tidak ada hubungan lagi. Kalau kau lupa, di penjara pemerintah ada tempat untuk membuatmu ingat. Nona Zhang, orang terang tidak bicara gelap. Teknik pijatmu itu bisa menyembuhkan lumpuh dan kelumpuhan. Apotek Wanjin akan bayar 500 tael untuk membeli resepnya sepenuhnya. Mulai sekarang kau dilarang memijat orang lain. Tuan Qian, silakan pulang. Keahlian ini adalah kemampuanku untuk menyelamatkan orang, bukan barang untuk dijual. Hahaha. Zhang Zhao Zhao, jangan kurang ajar. Bisnis bahan obat di kota ini harus lewat tanganku. Kalau berani menyinggungku, klinik Hui Chunmu ini jangan harap bisa beli 1 tael Angelika pun. Hancurkan, rampok. Aduh, Kau pakai ilmu hitam apa? Aku tidak hanya bisa akupunktur, aku juga bisa memeriksa obat. Tuan Qian, kau selalu bilang memonopoli obat di kota ini, tapi di peti ini ada Angelika yang busuk dan diasapi belerang, serta ginseng palsu dari lobak kering. Mau dijual ke siapa? ya ampun. Wajar saja setelah minum obat dari Wan Jintang, aku selalu gelisah. Ternyata obatnya curang. Nona Zhang benar, pedagang obat curang, minggat dari kota. Tuan Qian ingat, resepnya tidak akan kujual. Karena aku ingin semua orang miskin di dunia bisa membayarnya, bukan untuk orang sepertimu mencari uang haram. Tidak, Ayah. Kalau hanya karena cedera jatuh dulu, setelah tulangnya sembuh, seharusnya tidak ada hawa dingin seperti ini. Penyakit lama memang begini kalau mendung. Coba cari dan pijat saja. Jangan repot-repot. Ayah, ada benda tersangkut di celah tulangmu, dan itu besi hitam. Besi hitam seperti ini, hanya mata panah dari pasukan elit dinasti Dajing yang menggunakannya. Jauh-jauh, kau adalah tabib. Urus saja penyakitnya. Jangan tanya yang tidak perlu. Aku tidak akan bertanya, tapi aku tahu kalau benda ini tidak segera dikeluarkan, racunnya akan perlahan menggerogoti organ dalammu. Ayah, apakah kau punya identitas lain yang kau sembunyikan dari kami? Aku hanya seorang pemburu Zhang yang pincang. Dulu begitu, nanti juga begitu. Apa yang terjadi? Zhao Zhao, kaki ayahmu belum sembuh? Sebentar lagi sembuh. Aku akan membantu ayah membersihkannya sampai tuntas. Teknik akupunktur mata sudah hilang bertahun-tahun. Nona Zhang masih muda, harus sangat berhati-hati saat melakukan prosedur ini. Kalau ada sedikit kesalahan, bisa merusak penglihatan pasien, itu pantangan besar bagi tabib. Dalam pengobatan, tidak ada perbedaan gender. Aku melakukan akupunktur hari ini, bukan untuk reputasi Hui Chuntang. Lihat tangannya memegang jarum, lebih halus dari jarum jahit. Bisa menggerakkan katarak dengan ini, nggak masuk akal, haha. Jarum emas sudah pada posisinya. Menyibak awan, melihat matahari. Masuk 3 fen, tidak melukai pembuluh darah. Ini benar-benar teknik jarum emas yang sudah hilang. Terang, aku bisa melihat balok di langit-langit aula ini. Aku bisa melihat sang dokter. Nona Zhang, bukan, dokter ajaib Zhang, aku sangat malu, dalam dunia pengobatan, memang yang lebih ahli yang diutamakan. Wah, desa kita keluar ayam emas, Zhao Zhao. Dulu aku sudah bilang anak ini akan sukses. Aku nenek kandungnya. Minggir. Zhao Zhao. Lihat, pinggang nenek sakit sekali. Bupati kasih nenek berapa banyak perak? Wajar kan buat biaya hidup nenek? Kakak Zhang, dulu anakku, Gouzi, salah. Keranjang telur ini buat Zhao Zhao biar sehat. Semoga kakak tidak menyimpan dendam. Siapa yang maju selangkah lagi? Aku hancurkan kepalanya. Zhang si pincang. Cucuku sudah sukses, kau berani menghalangi kami masuk? Mari kita nilai siapa yang benar. Mana ada yang kaya lalu tidak mengakui leluhur. Kontrak leluhur tertulis di sana.
Zhao Zhao Marga Zhang. Gelarnya juga diberikan bupati. Waktu kalian jual dia dulu, kalian bilang dia pembawa sial yang membunuh ayahnya. Kalian pantas? Semuanya, aku Zhang Zhao Zhao mengobati berdasarkan takdir dan juga karakter. Kalau ada yang merasa perbuatannya dulu sudah cukup baik, silakan masuk untuk berobat. Pergi. Jangan kotori tanah rumahku. Pemilik toko, 1 mangkuk sup penyejuk hati, ditambah 2 mantau herbal. Baik, tamu. Silakan tunggu sebentar. Wah, nona kecil ini semakin bersemangat, wajahnya cantik sekali, temani kakak minum semangkuk sup. Suamiku sedang memotong kayu di belakang. Kalau kakak-kakak berminat, coba tanya dia sup ini enak atau tidak. Ibu, hari ini, ibu harus hitung sendiri buku kasnya. Tentu saja. Ibumu ini sekarang juga sudah jadi pemilik toko yang bisa menabung mas kawin untuk Zhao Zhao. Jangan bersuara, bawa anak-anak ke gudang bawah tanah. Penjaga serigala. Bagaimana mungkin? Menyelamatkan nyawa lebih penting. Diam, kembali ke kamar. Semua yang kau lihat malam ini, kepada ibumu dan adikmu, 1 kata pun tidak boleh kau sebutkan. Zhao Zhao, hentikan pendarahannya, selamatkan nyawanya, jangan tanya apa-apa lagi. Luka ini disebabkan oleh bayonet segitiga. Lukanya terbuka keluar, bentuknya sangat khusus. Ayah, dia bukan orang biasa, dia sedang melarikan diri. Apakah kita masih bisa kembali ke kehidupan seperti dulu? Dia terkena racun uto yang dilarang di perbatasan utara, tanpa latar belakang militer, mustahil dapat penawarnya. Kau mengenali token itu, juga tahu titik akupuntur untuk pertolongan pertama. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dari kami? Saat pingsan, dia memanggilmu komandan. Ayah, apakah kau buronan penting yang dicari pemerintah? Kalau iya, kita pergi sekarang. Aku akan bawa kalian keluar perbatasan. Cukup. Zhang Zhao Zhao, kau adalah tabib, bukan agen rahasia. Kalau kau berani bertanya 1 kata lagi, besok aku kirim kau kembali ke klinik kota. Jangan harap bisa masuk rumah lagi seumur hidup. Keluar. Zhao Zhao. Ada apa, ayahmu? Ibu, ayah sudah berubah. Di gudang bawah tanahnya, dia menyembunyikan seorang iblis. Demi iblis itu, dia bahkan mau meninggalkanku. Zhao Zhao. Ayah bukan mau menyembunyikan darimu. Ayah takut orang-orang itu menemukanmu. Membuatmu dan ibumu juga menjadi hantu seperti diriku. Ah, semuanya salah ayah yang tidak becus. Prajurit Lang menghadap komandan. Zhang Zhen sudah mati di Bukit Jatuh Kuda 3 tahun lalu. Sekarang hanya ada pemburu, Zhang. Komandan. Dulu kalau bukan karena komandan yang mengalihkan perhatian pasukan pemberontak dan memotong kakinya sendiri lalu melompat dari tebing, mana mungkin kami bisa selamat? Jenderal bajingan yang terkutuk, Li Guangli memfitnahmu berkolaborasi dengan musuh, dan terus mengirim orang untuk memburu sisa pasukan kita. Kami mencari komandan dengan sangat susah payah.
Komandan, ini adalah bukti kuat bahwa Li Guangli berkhianat. Prajurit ini sudah setengah cacat, tidak bisa lagi melindungi benda ini. Mohon Komandan, untuk membela keadilan bagi 10.000 saudara yang gugur kala itu. Aku hanya ingin memberi istri dan anakku kehidupan yang tenang. Kalau Li Guangli berkuasa dan negara Dajing runtuh, mana mungkin ada kehidupan yang tenang, Komandan? Ayah, ketidakadilanmu, Zhao Zhao akan bantu kamu perjuangkan. Lang, tinggallah di sini untuk memulihkan lukamu. Zhao Zhao, ambil barang lama ayahmu yang dikubur di halaman belakang. Tidak, telapak tangan si pedagang ini ada kapalan tebal. Itu cuma ada di tangan orang yang pegang pedang bertahun-tahun. Dan lagi, dia bau bubuk mesiu samar-samar. Ini bubuk pelacak. Ayah dan yang lain sudah menemukan kita. Mengerti. Kita masih sempat kabur sekarang. Aku sudah siapkan bekal di hutan obat belakang. Zhao Zhao, ke gudang obat. Keluarkan semua barang berhargamu yang bisa bunuh orang. Makan malam reuni hari ini, ayah akan buat para bajingan itu bayar dengan nyawa. Sudut tenggara itu titik buta. Tambahkan 1 baris tali jebakan. Di tali jebakannya, aku olesi Zui Xiansan 3 kali dosis. Kalau kulitnya tergores, 3 tarikan napas langsung jatuh. Ayah, ini Hui Hunyin. Kita minum penawarnya dulu, jadi aman. Tapi kalau orang luar masuk, cuman cium sedikit saja, langsung berhalusinasi. Lihat siapa saja seperti musuh. Ibu, kunci pintunya. Malam ini, siapapun yang panggil, jangan jawab. Takut? Aku ini anak perempuan keluarga Zhang. Demi keluarga ini, neraka pun berani aku terjang. Mereka datang. Hati-hati, ada jebakan. Serbu langsung rumahnya. Targetnya si pincang itu. Hutang di Luo Maslop. Hari ini, ambil dulu beberapa kepala anjing kalian. Kamu pakai racun. Berani sentuh ibu dan adik-adikku, mati. Zhao Zhao, Ayah, tangkap jarumnya. Sudah selesai? belum. Tapi mereka sudah tidak bisa masuk ke desa ini. Prajurit Chen Yuan menghadap komandan. Panggilan komandan dari Lao Chen ini. Sudah 3 tahun aku tidak berani dengar. Paman Chen, kamu juga bawahan ayah. Zhao Zhao, selama bertahun-tahun ini aku bersembunyi di kota kabupaten. Hanya untuk menunggu Xiao Wei sembuh dari lukanya. Menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Xiao Wei Li Guangli sekarang sudah naik pangkat menjadi komandan pasukan pengawal, bersekongkol dengan negara musuh, semakin menjadi-jadi. Belakangan ini dia mengirim orang ke Qingzhou
karena mendapat kabar bahwa Anda masih hidup. Jadi aku sudah membunuh satu kelompok. Dia akan mengirim kelompok kedua dan ketiga. Jadi kita tidak bisa lagi bersembunyi. Ayah, kakimu sudah hampir sembuh. Pisaumu juga sudah diasah tajam. Zhao Zhao berkata benar. Zhao Zhao sekarang sudah terkenal. Bahkan rumah sakit kekaisaran di ibu kota sudah mendengarnya. Ini adalah alasan terbaik bagi kita untuk masuk ke ibu kota. Zhao Zhao, ayah berjanji padamu. Setelah kita membersihkan nama baik ini, ayah akan kembali untuk mengambilkan air dan memotong kayu untuk ibumu. Tapi sekarang, ayah harus pergi mengambil kembali martabat keluarga Zhang. Ayah, Zhao Zhao akan menemanimu. Pergi ke ibu kota untuk mencoba peruntungan. Asalkan kamu bisa membuktikan, di ruang bawah tanah Zhang Si Pincang, menyimpan penjahat buronan kerajaan. Urusan rumah si pincang itu aku yang paling tahu, bukannya cuma menyembunyikan orang? Aku melihat sendiri si gadis sialan Zhao Zhao itu, mengantar obat ke ruang bawah tanah. Tuan, asalkan kalian mendukungku, aku akan langsung membawa kalian untuk menangkap basah. Haha. Setelah Alang pergi, tidak tahu kapan bisa kembali. Ayah, lihat. Dari sini, lewati bukit di depan, itulah King Feng Zai. Pemimpin King Feng Zai adalah temanku. Dia akan menampung Alang. Bagus sekali. Kamu pergilah dulu bersiap-siap. Tuan petugas, disinilah tempatnya. Zhang Si Pincang menyembunyikan buronan berat kerajaan dan berencana memberontak. Aku mengorbankan keluarga demi kebenaran. Mohon tuan petugas mempertimbangkan dengan bijak. Zhang Zhen, atau harusnya aku memanggilmu pemburu Zhang? Ada yang melaporkan kamu bersekongkol dengan pemberontak? Kita akan menggeledah. Tuan Dianli, tanpa bukti, langsung menggeledah rumah rakyat. Inikah hukum Dajing? Hukum ada di Qingzhou, akulah hukumnya. Buka pintunya. Tidak mungkin, aku jelas-jelas melihatnya. Mana orangnya? Mana bau darahnya? Paman, apa kau kebanyakan minum, jadi berhalusinasi? Di sini hanya ada obat-obatan untuk mengobati seluruh desa, dan persediaan makanan untuk musim dingin. Tuan pejabat, memfitnah adalah kejahatan berat. Bangsat, berani-beraninya mempermainkan pejabat negara. Diam, Nona Zhang. Apalagi yang mau kau jelaskan? Tuan, sebagai perempuan biasa, aku tidak pantas membicarakan urusan menyembunyikan orang. Aku datang untuk menyelamatkan nyawa Tuan. Kurang ajar. Apa aku butuh diselamatkan olehmu? Istri Tuan sering sakit perut yang tak tertahankan, siklus bulanannya tidak teratur, sehingga Tuan belum punya keturunan hingga kini. Belakangan ini, apakah istri merasa sesak di dada? Bahkan suposia pun tidak bisa diminum. Jika tebakanku tidak salah, itu karena darah beku sudah masuk ke sumsum. Jika tidak segera diobati, istri mungkin tidak akan bertahan melewati musim semi ini. Bagaimana kau tahu? Aku sudah mencari banyak tabib ternama, tapi tak ada yang menyebutkan akar penyakitnya. Tuan, cepat minta tabib hebat ini menolongku. Penyakit istri bisa aku obati. Tapi aku punya satu aturan, mengobati pasien membutuhkan ketenangan pikiran. Sekarang ada orang jahat di sini yang memfitnah, mengganggu konsentrasiku. Jarum ini pasti tidak akan tepat aku tusukan. Berkali-kali berani memfitnah kerabat sendiri demi hadiah. 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 Mengacaukan ketertiban kantor pemerintahan. Hai orang-orang, pukul 40 kali, lalu arah Aku keliling tidak untuk bohong. dipermalukan. Tabib Zhang, asalkan kau bisa menyembuhkanku, siapapun yang berani menyentuh keluarga Zhang, sama saja mengancam nyawaku. Paman, perbuatan jahat pasti akan berbalik menimpa diri sendiri. Pukulan ini adalah yang pantas kau terima. Jauh-jauh, jangan pakai ramuan bius. Ayah ingin dengan sadar melihat benda ini keluar. Ia tinggal di tubuhku, setiap saat mengingatkanku pada saudara-saudara yang telah gugur. Sekarang aku akan mengantarkan mereka pergi. Baik, ayah tahan ya. Ketemu.
Sayang, ternyata kamu tampan sekali. Zhao Zhao, kamu yang menyelamatkan nyawa ayah untuk kedua kalinya. Ayah, wajah aslimu sudah kembali. Dewa perang dinasti Dajing juga harus kembali. Titah Kaisar tiba. Perempuan biasa Zhang Zhao Zhao, bersiaplah menerima titah. Kaisar mendengar di Qingzhou ada tabib wanita Zhang Zhao Zhao. Tangan ajaibnya menyembuhkan penyakit, dan moralnya luhur. Kini Ibu Suri Agung sakit parah, para tabib tak berdaya. Kami khusus memanggilmu ke ibu kota untuk ikut merawat. Demikian titahnya. Perempuan biasa Zhang Zhao Zhao menerima titah dan menyampaikan terima kasih. Hidup Kaisar, hiduplah selamanya. Zhao Zhao, itu istana. Satu kata saja salah ucap, kepala bisa melayang. Bisakah kita tidak pergi? Ibu, penyakit Ibu Suri adalah cobaan, tapi juga jodoh kita. Kalau tidak pergi, kita selamanya akan jadi keluarga buronan. Kalau pergi, rehabilitasi nama baik kita sudah di depan mata. Pergi, tentu saja harus pergi. Lao Chen sudah menyiapkan orang di sepanjang jalan. Masuk ibu kota kali ini, bukan cuma untuk menyelamatkan Ibu Suri, tapi juga untuk menunjukkan pada Li Guangli itu, bahwa Zhang Zhenkuo belum mati. Zhao Zhao, di istana ada ayah yang melindungimu. Kamu fokus saja merawat pasienmu. Ayah, ayo kita pergi. Hamba sudah 40 tahun berpraktik sebagai tabib. Penyakit yang mulia Ibu Suri pun, kami tak sanggup mengobati. Kamu, gadis desa, pasti resep obat saja tak kenal semua. Dahulu ada Shenong yang mencicipi ratusan tanaman, Shenong pun bukan lahir di rumah sakit kerajaan. Kemampuan tabib tidak diukur dari usia, tapi dari apakah bisa menyelamatkan nyawa. Anggur ini bernama Bai Huasha, harta karun agung negara Daliang. Aku ingin tahu, siapa orang berbakat di Dajing yang bisa mengenali 108 racun bunga langka di dalamnya. Jika tak bisa mengenali semuanya, maka anggur ini harus diminum oleh Yang Mulia Kaisar. Apakah rumah sakit kerajaan Kaisar tak punya satu orang pun yang berguna? Perempuan biasa Zhang Zhao Zhao berani mencoba untuk Yang Mulia. Ditambah oleander, 3 kian. Datura, 2 fen. Karena ditutupi banyak minyak kenari, rasa pahitnya tak terasa. Tapi yang paling jahat di dalamnya adalah rumput tulang busuk yang baru dipersembahkan dari barat. Yang Mulia Duta Besar, di dalam anggur Anda kurang satu bahan pemicu, yaitu hati dan liver Anda yang sudah menghitam. Bagaimana mungkin kamu bisa menciumnya? Hebat sekali kemampuan mencium dan mengidentifikasi racun. Zhang Zhao Zhao, aku memang tidak salah menilai dirimu. Nyawa Ibu Suri, aku serahkan padamu. Baginda, Yang Mulia Ibu Suri, ini adalah infeksi usus yang sudah merasuk ke sumsum, nanah dan darah telah menyebar, obat-obatan sudah tidak mempan, mohon Baginda segera bersiap. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk urusan pemakaman? Apa gunanya aku memelihara kalian para sampah ini? Ibu Suri belum meninggal. Buat apa bersiap urusan pemakaman? Baginda, di dalam perut Ibu Suri tua ada abses bernanah. Harus dibelah perutnya untuk mengeluarkan nanah. Dibersihkan darah nanahnya. Baru ada sedikit harapan hidup. Gila, ini benar-benar gila. Sejak zaman dahulu, mana ada orang bisa hidup dengan dibelah perutnya? Ini jelas-jelas ilmu sihir. Ini pembunuhan. Zhang Zhao Zhao, kamu tahu apa yang kamu katakan? Jika terjadi kesalahan, 9 marga keluarga Zhangmu akan ikut dikubur hidup-hidup. Hamba perempuan datang ke ibu kota kali ini, sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, hanya berniat untuk menyembuhkan Ibu Suri, Baginda. Apakah hanya dia melihat Yang Mulia tidak tertolong oleh obat, atau berani mengambil risiko untuk meraih secercah harapan hidup? Hamba menjamin dengan seluruh ilmu pengobatan dan nama baik hamba, setelah prosedur dilakukan, Yang Mulia Ibu Suri pasti bisa terhindar dari bahaya. Berdiri.
Jangan pingsan. Pegang lampunya dengan stabil. Ayah, Yang Mulia Ibu Suri berhasil diselamatkan. Zhang Zhao, kamu melindungi keselamatan Ibu Suri, sama dengan melindungi stabilitas negara Dajing. Aku pernah bilang, tidak akan pelit memberi hadiah. Sampaikan titahku, anugerahi Zhang Zhao panah perintah dari emas, angkat sebagai Jenderal Anhe tingkat 1, nikmati gaji pejabat tingkat 1. Rumah sakit kerajaan melihatnya, seperti melihat aku sendiri. Hamba menerima titah. Selamat, Yang Mulia Jenderal Anhe. Pengawal Zhang ini, tadi menjaga di luar pintu dengan sangat baik. Aurasanya sangat mirip dengan seorang kenalan lamaku. Hamba rakyat biasa hanya seorang prajurit kasar, hanya ingin melindungi putri kecil hamba, dengan selamat saja. Kamu berjasa melindungi. Aku izinkan kamu bebas berkeliaran di ibu kota, adapun orang dan peristiwa masa lalu, aku akan selidiki perlahan-lahan. Jenderal Anhe tingkat 1. Zhang Zhen, kau ternyata mengandalkan anak perempuanmu untuk bangkit kembali. Walaupun wajah Panglima Zhang Zhen sekarang sudah berubah, tapi ilmu bela dirinya tak bisa disembunyikan. Kaisar sudah mulai mencurigai kejadian tahun itu. Mencurigai pun bagaimana? Tidak ada bukti. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di istana ada Ibu Suri yang melindungi. Kita akan mulai dari keluarganya di desa. Ayah? Kaisar menganugerahi saya gelar Rongxian, sebenarnya untuk mengendalikan ayah. Ayah paham di hati. Tapi sekarang kita punya medali emas ini. Zhao. Selama kita, ayah dan anak, bersatu, seberapa besar pun badai di ibu kota, kita pasti bisa melewatinya. Zhao, sekarang kau sudah jadi pejabat besar, jangan sampai tidak mengakui adik kandungmu sendiri. Ini ayahmu, Zhao Yong'an, satu-satunya keturunan yang ditinggalkannya di luar. Ini adalah penerus keluarga Zhao kita. Si Zhang si pincang itu. Bukan, Jenderal Zhang. Anda sudah merebut kakak ipar saya selama bertahun-tahun. Sekarang bahkan status keponakan saya juga tidak mau diakui. Apa kau lupa? 3 tahun lalu perjanjian pemutusan hubungan itu sudah dicap dengan sidik jari merah. Dan diserahkan ke kantor kabupaten untuk dicatat? Kakak, saya tidak mau harta warisan. Saya hanya ingin menyalakan dupa untuk ayah. Saya adalah keturunan keluarga Zhao. Kau tega melihatku terlantar di jalanan? Pemuda ini mirip sekali dengan Zhao Yong'an itu, jangan-jangan memang anak kandungnya. Tuan, mohon Tuan berikan keadilan. Biarkan anak ini diakui oleh leluhurnya, dan mengelola harta warisan yang seharusnya menjadi miliknya. AC, Setiap helai rumput dan setiap batang kayu milik keluarga Zhang saya, semua saya peroleh dengan mempertaruhkan nyawa saya, Zhang Zeng. Siapa yang berani menagih dengan sebutan pembelot, jangan salahkan saya, jika tidak sopan. Karena kalian bilang dia adalah keturunan Zhao Yong'an, baiklah. Sebagai seorang tabib, saya paling mementingkan hubungan darah. Besok siang, tepat di depan pintu ini, saya akan melakukan tes darah kuno di depan umum. Zhao, jika darahnya menyatu, kau harus menyerahkan rumah pemberian kaisar dan semua hadiah itu. Jika tidak menyatu, Nenek Zhao, kau harus kembali ke penjara dan menjalani sisa hukumannya. Menyatu, darahnya benar-benar menyatu. Semuanya lihat baik-baik. Kedua tetes darah ini memang menyatu. Tapi tahukah kalian mengapa bisa begitu? Di mangkuk ini, aku sudah menambahkan sedikit tawas, asalkan ditambahkan ini, sampel darah apapun bisa menyatu. sungguh menyanyiakan kepercayaan semua orang. Hahaha. Katakan, siapa yang mengajarimu melakukan penipuan ini? Siapa yang menyuruhmu mengaku sebagai keturunan keluarga Zhao? Paman kedua, dialah yang menyuruhku melakukan ini. Zhao Yong'an sudah lama kehilangan nama baik dan jatuh. Kalian ingin menggunakan orang mati untuk menghina orang hidup, itu benar-benar khayalan belaka. Aku Zhang Zhao hanya punya satu ayah, yaitu Zhang Zhen. Siapapun yang berani lagi atas nama pelanggaran hak, melakukan penipuan,
pasti akan dihukum berat menurut hukum Dajing. Yang mulia. Penyakitku ini adalah penyakit hati. Sejak tahun itu di lereng Luoma, suamiku sering terbangun di tengah malam, selalu bilang berhutang nyawa pada Kapten Zhang. Niang, masa lalu sudah seperti asap. Tapi Mingmu dengar, pengaturan logistik pertempuran itu pernah mengalami kelainan. Yang mulia dokter spiritual, hati-hati dengan ucapan. Di kediaman ini, ada banyak orang yang dikirim Komandan Li. Topik ini sama sekali tidak boleh disebutkan. Ayah, aku sudah menemukannya. Petugas logistik saat itu, Li Shuli, berada di rumah pribadi Li Guangli, di Changlefang, Kota Barat. Pantas saja kami tidak bisa menemukannya. Asalkan menemukannya, mendapatkan dokumen asli inspeksi logistik tahun itu, kesalahan Li Guangli akan terpaku mati. Rumah pribadi di Kota Barat dijaga ketat. Kamu pergi tidak aman. Ayah akan membawa orang untuk mengunjunginya. Itu? Datang langsung hanya akan membuat ular ketakutan. Bulan depan adalah ulang tahun istri Li Guangli, pasti aku akan diundang untuk memberi selamat. Saat itu, aku akan membawa kalian semua masuk. Zhang Zhen, kau pikir bersembunyi di balik jubah putrimu? Aku tidak bisa menyentuhmu. Kau mau menyelidiki? Aku akan mengantarmu berkumpul dengan bekas anak buahmu. Para pengawal, berikan undangan pesta ulang tahun kepada Yang Mulia Dokter Spiritual. Aku, Sang Komandan, akan menyiapkan hadiah istimewa untuknya di pesta ulang tahun. Kehadiran Yang Mulia Dokter Spiritual di pesta ulang tahun istriku benar-benar memuliakan rumah kami. Konon indera penciuman Yang Mulia sangat luar biasa. Bisakah Yang Mulia mencium apa isi gelasku ini? Komandan bercanda. Di dalam anggur ini hanya ada Angelika dan tanduk rusa. Tapi, di antara alis Yang Mulia terlihat warna kebiruan. Sepertinya belakangan ini pikiran Yang Mulia terlalu berat, sampai sulit tidur di malam hari. Ini adalah krim perawatan wajah yang hamba racik khusus untuk Nyonya. Krim perawatan wajah. Efeknya akan maksimal jika diminum dengan air kolam surgawi di kamar barat. Efeknya paling bagus. Hamba mohon izin Yang Mulia untuk pergi ke halaman belakang dan mendemonstrasikannya langsung. Diizinkan. Berhasil. Siapa? Li Guangli? Kau mau main apa lagi? Kakak Li, ini aku, Zhang Zhen, Zhang. Xiao Wei. Benar-benar kau? Aku tahu kau tidak mati. Aku tahu. Kakak Li, aku terlambat. Membuatmu menderita. Zhang Zhao, apa yang kau cari? Mencari ayahmu yang baik? Apa yang Komandan maksud? Hamba mencari jarum yang terjatuh. Hilang. Takutnya. Mengganggu. Perawatan Nyonya. Hah? Jangan pura-pura. Zhang Zhen tidak bisa lolos dari tanganku. Daripada mengurusiku, lebih baik Komandan Li melihat ke belakang. Lihatlah ke belakangmu. Rahasia Komandan tidak akan bisa disembunyikan lagi. Ada perintah dari Komandan Li, ada urusan penting di kota. Akan dilakukan pemeriksaan ketat. Tidak ada yang boleh keluar kota. Pelanggar akan dihentikan. Periksa dengan ketat untuk urusan penting. Hari ini aku akan keluar dari gerbang kota ini. Siapa yang berani menghalangi? Siapa yang berani menghalangi? Panah perintah emas, kehadirannya setara dengan kaisar. Ibu Suri mendesak membutuhkan Lingzi dari luar kota untuk obat. Siapa yang berani menunda, berarti tidak sanggup menanggung dosa besar menipu kaisar. Buka gerbang. Jangan dengarkan dia. Dia memalsukan perintah Ibu Suri. Tangkap dia. Jangan lepaskan satu pun keluar kota. Kalen, Underdumbro. Lao Chen bawa Zhao Zhao dan kakak Li pergi dulu. Ayah yang menahan mereka dari belakang. Ayah, kalau pergi, kita pergi bersama. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Li Guangli, bukti pengkhianatanmu sudah keluar kota. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Yang mulia, hamba hari ini bukan datang untuk perawatan.
melainkan datang untuk meminta Yang Mulia menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa ribuan prajurit Dajing. Ini adalah pertempuran di Luomapo 3 tahun lalu. Li Guangli secara diam-diam menahan persediaan makanan, dokumen asli tentang penjualan perlengkapan militer. Ayah saya, Zhang Zhen, menjaga bukti-bukti itu, bersembunyi selama bertahun-tahun. Sekarang, sedang dikepung oleh Li Guangli di gerbang selatan untuk berkonfrontasi. Benarkah ini? Li Guangli berani bersekongkol dengan musuh asing, memfitnah orang yang setia dan baik. Mohon Yang Mulia mengeluarkan perintah, sedang memblokir informasi, jika terlambat, akan tidak sempat. Sampaikan perintah agar Kaisar segera membawa pasukan pengawal, blokir gerbang selatan. Siapapun yang berani menyakiti Zhang Zhen sedikit pun, saya pasti akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Menerima perintah. Zhang Zhen, 3 tahun lalu kamu berhasil lolos, hari ini di bawah gerbang ini, aku lihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Kaisar tiba. Ibu Sui tiba. Nah, Komandan Li, pedangmu. Kapan diarahkan ke pahlawanku? Yang Mulia, orang ini adalah pengkhianat Zhang Zhen. Dia membuat keributan di kota, saya, Komandan Li. Maksudmu sekretaris Li ini? Atau dokumen pengkhianatan ini? Kesalahan 3.000 saudara di Luomapo. Hari ini kamu harus memberikan penjelasan. Buktinya jelas, apalagi yang bisa kamu katakan? Pengawal, copot semua jabatan Li Guangli, tangkap dan hukum. Ayah, kita menang, kesalahan kita akhirnya terbalaskan. Zhao, ayah tidak hidup sia-sia. Keluarga Zhang kita tidak mempermalukan diri. Letnan Zhang, saya berhutang keadilan padamu. Dajing berhutang penjelasan padamu. Mulai hari ini, kamu dikembalikan ke jabatan letnan. Dinaikkan pangkat menjadi jenderal perkasa, angkat Zhao Zhao menjadi putri Anguo. Jenderal besar, saya baru saja akan mengangkatmu sebagai raja. Istana putri tak bisa lepas darimu. Benarkah kalian, ayah dan anak, hendak kembali ke desa? Yang Mulia, di istana ada ratusan tabib. Tak kekurangan Zhao Zhao seorang. Tapi di pedesaan, masih ada banyak sekali anak perempuan yang dalam kesulitan. Mereka perlu Zhao Zhao untuk memberitahu mereka. Takdir bisa diubah dengan usaha sendiri. Yang Mulia, kaki hamba sudah tak layak lagi memimpin pasukan. Hamba ingin pulang menjaga istri dan anak, menjalani hidup yang tenang. Tangan yang pernah bertempur di medan perang ini sudah tua. Ingin menggenggam kapak untuk menjaga keluarga kecil ini. Pergilah, Kaisar mengizinkannya. Gelar dan kediamanmu semua akan tetap disimpan. Jika negara dalam bahaya, Kaisar akan memanggil kalian kembali. Zhao Zhao, pemilik rumah. Akhirnya kalian kembali, Kak. Ibu, aku sudah pulang. Angin di rumah sendiri memang yang paling nyaman terasa. Betul? Kita sudah sampai di rumah. Putri kerajaan, Anda mengajari anak perempuan membaca, kami tidak melarang, kami tidak menghalangi. Tapi ilmu pengobatan adalah rahasia turun-temurun. Anda menyerahkannya pada anak perempuan desa, itu melanggar aturan leluhur. Aturan? Saat aku dijual ke keluarga Zhang di usia 6 tahun, aturan bilang aku tak akan bertahan melewati musim dingin. Saat ayahku mengajariku bela diri, aturan bilang perempuan tak boleh memegang pedang. Klinik pengobatanku ini untuk manusia, bukan untuk aturan. Nangis apaan? Kakakmu butuh uang untuk menikah. Mengirimmu ke keluarga di kota adalah keberuntunganmu. Berhenti. Anak ini aku yang urus. Berapapun uangnya, aku yang bayar. Mulai sekarang anak ini marga Zhang. Masuk ke klinik pengobatanku. Siapa berani sentuh dia? Hadapi dulu kapak di tanganku. Jangan takut, mulai sekarang ini rumahmu. Mulai besok, ikut aku belajar mengenal obat dan membaca. Tanaman obat di gunung ini. Aromanya masih sama seperti dulu. Sama sekali tak berubah.
Kakak, ibu memasak masakan obat favoritmu. Ayah sudah menyalakan perapian, menyuruhmu cepat pulang. Oke, tahu. Hahaha. Nak, makan yang banyak. Lihat, kamu kurus lagi. Ayah, aku sudah jadi nenek. Kenapa ayah masih memperlakukan aku seperti anak kecil?